Pembahasan pertama di sini ialah sifat Pancasila sebagai dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, sebagai pedoman atau pola sikap dan perilaku masyarakat mengenai nilai-nilai kehidupan seperti baik dan jahat, keadilan dan kekejaman, kejujuran dan kebohongan. Oleh karena itu, pembahasan Pancasila sebagai pedoman hidup akan melibatkan seluruh persoalan etika dan moral yang menjadi perhatian masyarakat, serta pembahasan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Sifat Pancasila sebagai dasar pandangan hidup masyarakat Indonesia yang pertama ialah dinamis atau terbuka. Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, ini tidak berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digantikan oleh nilai-nilai yang dapat merusak identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilainya untuk dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan zaman, sambil memperhatikan berbagai tingkat kebutuhan dan perkembangan yang ada. Keberadaan dan identitas bangsa Indonesia pun beragam. Sifat yang kedua ialah universal. Pancasila memiliki sifat universal, yaitu mengindikasikan bahwa Pancasila sebagai pondasi negara Indonesia memegang peran dan fungsi yang bersifat merata bagi seluruh individu tanpa memandang asal-usul, agama, kepercayaan, ras, politik, dan lain sebagainya. Artinya, Pancasila adalah nilai universal yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa sebuah pengecualian. Sifat Pancasila yang ketiga yaitu tetap. Pancasila memiliki status yang permanen dan tidak dapat diubah, karena nilai-nilai dasarnya telah dikodifikasi dan menjadi landasan yang mengikat untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga merupakan prinsip yang fundamental dan esensial dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk memastikan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai dan dipertahankan dalam jangka panjang. Yang keempat, objektif. Nilai-nilai objektif Pancasila mengisyaratkan bahwa rumusan sila-sila Pancasila itu sendiri mempunyai makna yang dalam. Pancasila diperkenalkan sebagai asas ketika UUD mulai berlaku pada tahun 1945. Hakikat nilai-nilai Pancasila akan tetap melekat pada masyarakat Indonesia sepanjang hayat. Nilai-nilai inti Pancasila akan terus tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan negara lain selama berabad-abad, baik dalam adat istiadat, budaya, kebangsaan, dan agama. Sifat Pancasila yang terakhir yaitu subjektif. Sifat subjektif dari nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa keberadaan dan penerapan nilai-nilai tersebut sangat tergantung pada konteks dan karakteristik negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tumbuh dan berkembang dari dalam Indonesia itu sendiri, mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakatnya yang materialistis. Dengan demikian, nilai-nilai ini bukanlah konsep yang diimpor dari luar, melainkan merupakan hasil dari pemikiran, refleksi, kritis, dan pertimbangan filosofis yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki akar yang kuat dalam konteks sejarah, budaya, dan kondisi sosial yang unik di Indonesia, sehingga sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila? Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil dari pemikiran dan refleksi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, mencerminkan pengalaman, pandangan, dan aspirasi mereka sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, Pancasila sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena ia mencerminkan keadaan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang dapat mengarahkan tindakan seorang manusia dan perilaku masyarakat sehingga memperkuat identitas dan persatuan bangsa. 1. Nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.
Sila ini menegaskan keyakinan akan adanya Tuhan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang menjadi dasar spiritual bagi setiap individu. Melalui prinsip ini, Pancasila mengajak masyarakat untuk menghormati dan mengakui keberadaan Tuhan, serta mendorong umat beragama untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghargai. Dalam konteks yang lebih luas, ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya berhubungan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, di mana perbedaan dalam keyakinan dan latar belakang budaya dapat menjadi kekuatan untuk membangun persatuan bangsa. Oleh karena itu, sila pertama ini memegang peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna nilai kemanusiaan, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Sila ini menegaskan bahwa setiap individu di Indonesia diakui sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan seharusnya diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, maupun keturunan. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua orang diperlakukan dengan hormat dan keadilan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah penyatuan seutuhnya berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan dalam satu wadah yang disebut Indonesia diwujudkan dalam satu wadah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang berusaha berkumpul dengan orang lain, membentuk masyarakat, membangun desa, dan pada akhirnya membangun bangsa untuk saling melindungi. Proses sosialisasi dan community building harus dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Dengan menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Selain itu, melalui kerjasama antara individu dan kelompok, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan mewujudkan cita-cita bersama. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Sebelum penjajahan, masyarakat sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, menunjukkan bahwa konsep kerakyatan bukanlah monopoli bangsa-bangsa yang maju. Lembaga yang mewakili kerakyatan ini selalu ada dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan tingkat kebudayaan masyarakat masing-masing. Salah satu bentuk kerakyatan yang berkembang adalah demokrasi. Meskipun demokrasi itu sendiri tidak dapat disamakan secara langsung dengan kerakyatan, nilai kerakyatan mencerminkan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan urusan pemerintahan, sehingga mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan. Dengan demikian, pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintah menegaskan bahwa kerakyatan adalah esensi dari setiap sistem yang menghargai suara dan hak masyarakat. Yang terakhir dari nilai Pancasila yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan sosial adalah konsep dasar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu diberikan hak dan kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita mereka. Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada distribusi sumber daya dan peluang, tetapi juga menghormati martabat manusia dan mengakui keberagaman. Meskipun inti dari nilai keadilan sosial adalah di semua bangsa, cara rumusan dan penerapannya dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai jawaban permasalahan sosial. Konflik adalah fenomena sosial yang sering muncul dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tujuan dan kepentingan yang bervariasi, yang kadang-kadang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Penyebab konflik dan integrasi berkaitan dengan kesamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, tidak ada perbedaan mutlak antara individu dalam hal ras, minat, cita-cita, tujuan, dan aspek lainnya. Beberapa konflik bisa diselesaikan, tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada kekerasan. Pancasila sebagai filosofi resmi Indonesia bukan hanya sekedar simbol, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa cara Pancasila dapat berkontribusi dalam meredakan konflik sosial. 1. Persatuan dan keberagaman.
Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila memiliki peranan krusial dalam mengurangi risiko terjadinya konflik sosial dengan cara mendorong kerjasama dan harmoni di antara masyarakat yang beragam. Ketika masyarakat saling menghargai perbedaan dan berkomitmen untuk hidup berdampingan, mereka dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Pancasila juga mendorong adanya dialog dan kolaborasi antar kelompok yang berfungsi untuk menjembatani kesenjangan yang mungkin ada. Dengan demikian, semangat persatuan yang diusung oleh Pancasila bukan sekedar sebuah slogan, melainkan sebuah langkah konkret atau nyata untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu dapat memberikan kontribusi dan merasa dihargai dalam kerangka kebangsaan yang utuh. Yang kedua, penerimaan terhadap adat dan agama. Dalam konteks masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama sangat penting. Pancasila mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan memahami perbedaan, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk dialog antar kelompok. Dengan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, Pancasila tidak hanya membantu menjaga kedamaian, tetapi juga menguatkan identitas nasional yang inklusif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar di kalangan seluruh komponen masyarakat, mengingat bahwa setiap kelompok memiliki kontribusi unik dalam membangun bangsa. Melalui cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga memfasilitasi terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana adat dan agama saling melengkapi dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Yang ketiga, demokrasi dan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi individu dari penindasan dan diskriminasi. Dengan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, Pancasila menciptakan kerangka yang adil dan damai untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini sangat penting untuk mencegah munculnya konflik sosial yang mungkin terjadi akibat ketidakadilan atau pengabaian hak-hak individu. Melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, masyarakat dibangun atas dasar saling menghargai, di mana setiap orang merasa aman dan dihargai dalam partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat yaitu keadilan sosial. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial yang mencakup distribusi sumber daya dan kesempatan serta adil untuk semua lapisan masyarakat. Dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial, Pancasila berfungsi untuk mengurangi ketegangan serta potensi konflik yang dapat timbul akibat adanya ketidaksetaraan. Penerapan yang terakhir yaitu pendidikan dan pemberdayaan. Pancasila menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan pada masyarakat. Melalui pendidikan, individu diberikan setiap kesempatan untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menghargai sebuah keberagaman. Pendidikan yang inklusif dan upaya pemberdayaan membantu mengurangi ketidakpahaman, prasangka, dan ketegangan antar kelompok, serta mendorong pemikiran kritis, toleransi, dan saling pengertian. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tantangan dan solusi menghadapi internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Tantangan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman bangsa Indonesia di setiap zaman memiliki karakteristik yang unik. Pada era milenial ini, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks, di mana digitalisasi dan media sosial berfungsi sebagai platform komunikasi dan interaksi publik yang sangat penting. Masyarakat Indonesia kini memiliki akses yang mudah untuk memahami Pancasila melalui berbagai sumber di internet, serta membaca buku dan mengamati konteks yang nyata di lapangan. Semua informasi baik yang positif maupun negatif mengenai penerapan dan implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali dibagikan di media sosial untuk didiskusikan dan dikomentari oleh orang lain. Apa saja tantangannya? Yaitu 1. Yang pertama yaitu globalisasi pengaruh budaya asing. Globalisasi memperkenalkan beragam budaya dan nilai-nilai dari luar negeri yang seringkali lebih menarik bagi generasi muda. Fenomena ini dapat mengakibatkan penurunan minat terhadap nilai-nilai lokal, termasuk Pancasila. Akibatnya, penghayatan terhadap nilai-nilai lokal dan Pancasila dapat berkurang. Ketika budaya asing dianggap lebih modern atau menarik, ada kemungkinan generasi muda akan merasa kurang terikat pada identitas nasional mereka sendiri. Ketertarikan terhadap budaya luar ini
bisa mendorong mereka untuk mengadopsi gaya hidup, nilai-nilai, dan tradisi dari negara lain, perlahan-lahan mengikis kebanggaan terhadap warisan budaya dan identitas lokal. 3. Kurangnya akses pendidikan. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih rendah. Ini mengakibatkan generasi muda di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang memadai mengenai Pancasila dan nilai-nilainya. Keterbatasan akses pendidikan Pancasila menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menginternalisasi nilai-nilai dasar negara ini di kalangan masyarakat, khususnya di antara generasi muda. Meskipun Pancasila adalah ideologi yang sangat penting, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang efektif mengenai Pancasila. Keempat yaitu persepsi bahwa Pancasila sebagai formalitas hingga ketinggalan zaman. Ada anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa Pancasila tidak lagi relevan dengan tantangan zaman modern, sehingga mereka tidak berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Sebagian generasi muda beranggapan bahwa Pancasila tidak lagi relevan dengan tantangan zaman modern, sehingga mereka cenderung mengabaikan upaya untuk memahami dan mengamalkannya. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi yang sangat canggih, banyak masyarakat sekitar menganggap nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang kuno. Mereka lebih memilih budaya asing yang dianggap lebih menarik. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Pancasila dalam konteks kontemporer membuat mereka tidak merasa terhubung dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjelaskan relevansi Pancasila saat ini, agar generasi muda dapat memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut sebagai panduan dalam menghadapi berbagai tantangan di era yang terus berubah. Beberapa generasi muda mungkin melihat Pancasila hanya sebagai formalitas dalam upacara dan dokumen resmi, tanpa memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengembangan minat literasi. Secara umum, literasi memiliki kaitan erat dengan pembentukan karakter bangsa. Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan literasi di sekolah terdapat nilai-nilai karakter yang bangsa yang ditanamkan, seperti disiplin, kreativitas, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, gemar membaca, serta tanggung jawab. Nilai-nilai moral dan karakter ini diterapkan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk nilai-nilai Pancasila, serta sikap toleransi, penghargaan, kesopanan, kejujuran, saling menghargai, dan gotong royong. Nilai-nilai ini diharapkan dapat diterangkan di masyarakat luas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk mengenalkan Pancasila. Penerapan teknologi dalam pendidikan Pancasila di era digital membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan relevansi nilai-nilai Pancasila. Salah satu metode utama yang dimanfaatkan adalah melalui platform pembelajaran digital. Teknologi digital di internet memberikan siswa kemudahan dalam mencari dan mengakses informasi mengenai isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari sudut pandang lokal, nasional, dan global, sehingga memperluas pemahaman mereka tentang berbagai isu-isu tersebut. Ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan akses informasi yang lebih luas. 4. Mengenalkan Pancasila pada masyarakat dengan bersosialisasi. Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat bisa menjadi salah satu alasan yang menjelaskan tingkat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dan regulasi yang ada. Ketidakpatuhan semacam ini muncul karena publik mungkin tidak memahami atau sepenuhnya menghargai pokok-pokok dasar Pancasila yang sebenarnya menyediakan dasar moral dan etika bagi bangsa. Oleh karena itu, penyebaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak tahap awal menjadi sangat penting, terutama bagi anak-anak sekolah dasar. Dengan menumbuhkan cinta dan penghormatan terhadap Pancasila dalam lingkup keluarga, anak-anak tumbuh menghargai esensi kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ini memastikan generasi yang memungkinkan akan mematuhi aturan, mempertimbangkan keberagaman, dan memberikan kontribusi positif kepada setiap komunitas, sehingga cita-cita Pancasila dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan yang lebih praktis. Yang kelima, libatkanlah tokoh masyarakat dalam proses pendidikan. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pendidikan dapat membantu siswa memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Tokoh masyarakat yang dimaksud bisa seperti guru, orang alim. Mereka berpengalaman memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik dan dapat menginspirasi serta memotivasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.